Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah memberikan saya kesempatan, dan terima kasih juga kepada dosen pengampu kita pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, kepada Ustadz Mujab. Di sini saya akan mengkaji atau membahas atau mengambil judul yakni mengenai analisis tata kelola pemerintahan pada kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan pada masa pemerintahan Umayyah sendiri. Di sini saya akan membahas atau mengambil 3 subbab. Yang pertama itu mengenai sejarah singkat terbentuknya pemerintahan Bani Umayyah. Di sini kita akan menjelaskan secara singkat saja mengenai proses terbentuknya pemerintahan Bani Umayyah ini. Yang kedua, kita akan bahas mengenai tata kelola pemerintahan kepemimpinan Muawiyah. Di sini kita akan bahas mengenai bagaimana perkembangan atau sistem pada pemerintahan Muawiyah sendiri. Dan yang ketiga, kita akan bahas mengenai karakteristik kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan sendiri. Kita akan bahas mengenai ciri khasnya kepemimpinan Muawiyah. Di sini akan kita masuk pertama mengenai pembahasan sejarah berdirinya pemerintahan Bani Umayyah sendiri. Di sini kita ketahui bersama terbentuknya pemerintahan Bani Umayyah ini akibat terjadinya perselisihan antara dua kubu, yakni antara kubu Ali bin Abi Thalib, Khalifah keempat, dengan salah satu gubernur yakni Umayyah bin Abu Sufyan. Nah, di sini perselisihannya atas ketidakterimaannya atas kematian Utsman sendiri. Makanya dari pihak kelompok Muawiyah ini meminta pertanggungjawaban terhadap Ali bin Abi Thalib atas kematian Utsman di sini. Di sini terjadilah perselisihan tersebut, terjadilah perang yang dinamakan perang sipil. Nah, di sini perang sipil sendiri mulai perangnya cukup lama dan tidak mendapat titik terang. Akhirnya terjadilah tahkim yang diusulkan oleh pihak Umayyah sendiri, dan diambillah perwakilan dari di antara dua kubu ini, dari pihak Ali dan pihak Umayyah sendiri. Akhirnya diambil satu orang untuk diadakan tahkim, dan tahkim sendiri ini atas segala kelicikan dari pihak atau perwakilan dari Umayyah ini, alhasil pihak Umayyah sendiri diunggulkan dari hasil tahkim sendiri. Dan pada kubu Ali bin Abi Thalib sendiri terjadi pertikaian juga atau perpecahan dan satu golongan atau pihak yang disebut yang membelok atau keluar dari pihak Ali, yang disebut kaum Khawarij sendiri. Jadi kaum Khawarij diterima atas hasil tahkim sendiri. Dan di sini terjadi perselisihan lagi antara 3 kubu, antara kubu Khawarij, pihak Ali, dan pihak Muawiyah sendiri ini. Dan pada pihak Khawarij ini melakukan rencana atau strategi atau mau melakukan pembunuhan terhadap Ali. Akhirnya pada proses tersebut Khalifah keempat terbunuh oleh Khawarij sendiri. Dan setelah itu dijatuhkanlah pada kepemimpinan Khalifah terhadap kepada anaknya yakni Hasan. Pemikiran Hasan sendiri tidak mau repot dan mau mengalah
agar tidak terjadi pertikaian lagi atau pertumpahan darah sama kaum muslimin. Akhirnya pihak Hasan sendiri berunding sama Muawiyah, terjadi perundingan. Akhirnya diserahkanlah ke kepemimpinan keislaman, kepemimpinan badan tersebut. Akhirnya terbentuklah pemerintahan Bani Umayyah dan berakhir pula masa khalifah. Di sini kepemimpinan pada pemerintahan Islam sendiri dipegang oleh pemerintahan Bani Umayyah yang menjadi pemimpinnya yang pertama yakni Muawiyah bin Abu Sufyan sendiri, yang sebagai proklamator pada pemerintahan Bani Umayyah sendiri. Itulah proses singkat terjadinya atau terbentuknya pemerintahan Bani Umayyah sendiri ini. Dan Bani Umayyah sendiri cukup lama terjadi berpuasa selama 91 tahun dan menghasilkan 14 pemimpin. Baik, kita masuk ke pembahasan kedua mengenai tata kelola pemerintahan kepemimpinan Muawiyah. Di sini langkah pertama yang dilakukan Muawiyah sendiri untuk membangun pemerintahan sendiri, yang pertama tuh memindahkan ibu kota negara dari Madinah atau Kufah ke Damaskus. Damaskus sendiri yakni wilayah pemerintahan yang waktu itu menjadi gubernur pada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di sini dipindahkan ibu kota Islam sendiri ke Damaskus. Yang kedua, Muawiyah sendiri ini merubah sistem pemerintahan yang bersifat demokrasi menjadi monarki atau turun-temurun. Di sini pada proses pemerintahan Muawiyah ini mulai mengubah sistem atau pergantian kepemimpinan pemerintahan Islam menjadi monarki atau diturunkan kepada anaknya dan anaknya lagi. Sehingga pertama kali memulai dalam pemerintahan Islam sendiri menggunakan sistem monarki. Yang ketiga, di sini Muawiyah membagikan wilayah kekuasaan. Jadi di sini untuk proses pelebaran atau perluasan ke wilayah atau negara Islam sendiri, Muawiyah melakukan strategi yaitu membagi front kekuatan politik di berbagai negara. Yang pertama itu di front Jazirah Arab, yang kedua di front Mesir, yang ketiga itu di front Irak, yang keempat itu bentuk front Asia, yang kelima itu mau membangun front Afrika. Di sini Muawiyah melakukan perluasan untuk melakukan strategi. Di sini pada pemerintahan Muawiyah sendiri dibangun juga armada laut agar untuk perluasan kepemimpinan atau kekuasaan Islam sendiri. Di sini di antara jasa Muawiyah sendiri ialah mendirikan kantor cap atau percetakan mata uang. Terus yang kedua mengadakan dinas pos kilat dengan menggunakan kuda-kuda. Yang selanjutnya membangun armada perang pertama dalam sejarah Islam yang mengatur berbagai, dan yang terakhir ini mengatur pembagian gaji tentara secara teratur. Jadi para tentara Islam sendiri itu waktu masa Muawiyah sendiri diatur gajinya, atau istilah sekarang kan diatur UMR gitu. Selain itu pada masa Muawiyah jabatan khusus seorang hakim mulai berkembang menjadi profesi tersendiri. Jadi hakim sana mulai jadi profesi. Baik, pada proses selanjutnya kita akan bahas mengenai karakteristik
kepemimpinan Muawiyah. Di sini sangat kita ketahui bahwasanya Muawiyah sendiri seseorang yang pandai atau cerdik dalam mengatur pemerintahan. Memang kita pikirin bahwasanya Muawiyah ini ada yang satu pihak yang telah antusias atau ambisi sangat meraih jabatan sebagai khalifah. Satu sisi lain ada pihak yang mendukung atas usaha atau yang dilakukan Muawiyah sendiri, sehingga Muawiyah sendiri menjadi pemimpin pada pemerintahan Islam sendiri. Di sini kita tahu Muawiyah sendiri ini seorang administrator yang sangat bijaksana dan dalam menempatkan para pejabat-pejabatnya serta memiliki kemampuan yang menonjol sebagai negarawan sejati. Baik, di sini hanya itu dapat saya sampaikan karena waktu yang kurang memungkinkan. Saya mohon kepada teman-teman dan juga kepada Dasar Pangapun untuk memberi masukan atas kajian saya sendiri ini untuk membangun makalah saya menjadi lebih baik lagi, yang tentu yang berbobot dapat menambah wawasan saya sendiri sebagai al-fakir dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi hidup kita bersama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.